everyone. Jadi hari ini kami akan membuat tutorial program pengelolaan data dan analisis pesanan selama 1 minggu. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Regina Novitasari dengan NIM 2256111. Perkenalkan, nama saya Revelina Simon dengan NIM 225611120. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, untuk memanggil library standar untuk fungsi input-output seperti printf dan scanf, kita menggunakan perintah include studio.h. Kemudian, fungsi untuk memanggil fungsi utama program, kita menggunakan void main. Selanjutnya, membuat array pesanan berisi 7 elemen bertipe integer. Kita ketikkan integer pesanan. Lalu membuat array string yang menyimpan nama hari menggunakan char hari, 7 hari, Selanjutnya, kita membuat variabel untuk menyimpan total seluruh pesanan selama seminggu menggunakan integer total dengan 0. Dan variabel untuk menyimpan jumlah pesanan terbesar menggunakan integer maksimal. Dan menyimpan indeks hari yang memiliki pesanan terbesar menggunakan integer indeks maksimal. Lalu kita membuat perintah yang di dalamnya berisi cari dan variabel i, di mana cari itu nilai yang ingin dicari pengguna, kemudian i variabel pecahan untuk perulangan. Kita gunakan integer cari dan i. Kemudian untuk menginput data pesanan, kita menampilkan pesan agar pengguna memasukkan data pesanan dengan perintah printf. Masukkan jumlah pesanan tiap hari Senin sampai Minggu. Kita menggunakan /n agar tulisannya rapi. Selanjutnya kita membuat perulangan sebanyak 7 kali. Menggunakan for i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus. Untuk membaca input jumlah pesanan, kita menggunakan scanf. %d dan disimpan ke dalam array bernama pesanan i. Kemudian untuk menambahkan nilai pesanan ke variabel total, kita tuliskan total
pesanan I. Kemudian untuk mengecek apakah pesanan saat ini lebih besar dari maksimum sebelumnya, kita menggunakan perintah if pesanan I lebih dari maksimal. Jika benar nilai maksimum diperbarui, maka tuliskan perintah max pesanan kemudian untuk menyimpan indeks hari dengan pesanan terbesar, kita gunakan IDX maksimal. Selanjutnya kita akan masuk ke menampilkan hasil. Kita akan menampilkan total seluruh pesanan. Kita menggunakan perintah printf. Kita menggunakan /n untuk tampilannya rapi. Kita ketik total pesanan. Kita menggunakan %d. Pesanan menggunakan /n. Kita ketik total supaya tahu bahwa yang kita masukkan tadi itu adalah total. Kemudian kita akan menampilkan jumlah pesanan terbesar. Kita masukkan perintah printf. Kita tuliskan pesanan tertinggi menggunakan %d. Pesanan hari. Mengapa kita menggunakan %s? %s ini digunakan untuk menampilkan nama hari. Nah, sudah itu kita /n. Kemudian setelah tanda kutip kita menggunakan /n, kemudian kita tulis max, kemudian hari kita tulis IDX max, kemudian kita akan menghitung rata-rata pesanan. Kita masukkan perintah printf. Kita tulis rata-rata pesanan. Kita menggunakan %2 F. Ini adalah format yang digunakan dalam program C untuk menampilkan angka desimal. Jadi kita tulis pesanan menggunakan /n. Setelah tanda kutip kita pakai tanda koma. Kita akan masukkan kata double. Nah, kata double ini digunakan agar hasil pembagian menjadi bilangan pecahan. Kita tulis double, kemudian total 7.
kita masukkan 7 karena 7 hari. Sesudah itu kita akan masuk dalam pencarian data. Kita akan masukkan perintah printf. Kita akan mengetikkan masukkan jumlah pesanan yang ingin dicari. Pesanan yang ingin dicari. Kita ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pesanan yang akan ingin dicari. Kemudian kita menggunakan perintah scanf. Kita menggunakan perintah scanf. Kita menggunakan Nah, ini adalah kita akan membaca atau menampilkan angka yang sudah kita masukkan tadi, dan kita akan menyimpan nilai yang dicari ke variabel cari. Kemudian kita akan memberikan penanda atau variabel penanda di mana 0 sama dengan belum ditemukan dan 1 itu ditemukan. Jadi kita gunakan perintah integer ditemukan. Kita menggunakan 0 karena ini belum ditemukan. Kemudian kita akan menelusuri seluruh data pesanan. Kita menggunakan perintah for. Di mana i lebih kecil daripada 7. I lebih kecil daripada 7, kita menggunakan i++. Sudah itu, kita akan mengecek apakah nilai pesanan sama dengan yang dicari. Nah, jadi kita menggunakan perintah if. Kita menggunakan perintah if pesanan. Cari. Nah, sesudah itu, jika ditemukan, tampilkan hari jadi terjadinya jumlah pesanan tersebut. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah printf, di mana kita akan memasukkan jumlah pesanan menggunakan persen D terjadi pada hari. Kita gunakan lagi persen S karena ini akan mengetahui hari. Kita /n supaya rapi. Kemudian ketik cari. Salah tanda ketiknya juga. Ganti tanda kutipnya. Tanda kutip dulu baru koma. Setelah tanda kutip, kita memberikan tanda koma, kemudian ketik cari, koma, hari, Niger.
Sudah itu kita akan mengubah status menjadi ditemukan. Jadi kita ketik ditemukan. Ditemukan. Kemudian kita pakai 1 karena tanda 1 tadi ini kita gunakan ketika nilainya sudah ditemukan. Kemudian tanda ini digunakan untuk menutup blok if dan for. Kemudian kita akan masukkan perintah if, di mana kita akan menuliskan ditemukan. Nah, di tanda seru ditemukan berarti jika ini tidak ditemukan. Kemudian kita akan menampilkan pesanan jika data tidak ada. Kita menggunakan perintah printf jumlah pesanan menggunakan %d tidak ditemukan. Di sini ya. /n supaya rapi, kemudian koma, kita tulis cari supaya dia akan mengetahui nanti. Nah, sudah itu kita akan menutup blok if dan kita akan menutup fungsi mainnya. Kita Ctrl S, kemudian kita coba run. Kemudian kita akan masukkan jumlah pesanan tiap hari, yaitu mulai dari hari Senin sampai Minggu. Kita masukkan angka 10, angka 15, angka 20, 25, 8, 30, dan 35. Kemudian kita enter. Total pesanan 143 pesanan, kemudian pesanan tertinggi yaitu 35 pesanan pada hari Minggu, kemudian rata-rata pesanan 20,43 pesanan. Kemudian kita akan masukkan jumlah pesanan yang ingin kita cari. Kita masukkan angka 20, kita enter. Nah, akan muncul jumlah pesanan 20 terjadi pada hari Rabu. Kita akan masuk ke tutorial membuat program kalkulator sederhana. Kita mulai dari perintah include. Include ini digunakan untuk memanggil standar input output agar dapat menggunakan printf dan scanf. Kemudian kita lanjut ke fungsi main, void main. Kemudian kita akan mendeklarasikan 3 variabel bertipe bilangan desimal. Kita gunakan float, A, B, dan untuk hasilnya. Kemudian kita akan mendeklarasikan 2 variabel bertipe karakter char.
Untuk menyimpan simbol operasi hitung yaitu tanda tambah, kurang, bagi, dan kali, kita gunakan char operasi ulang. Selanjutnya, kita akan menampilkan tampilan judul program. Kita menggunakan printf. Kalkulator sederhana. Kemudian kita memulai perulangan menggunakan do. Perulangan ini akan selalu dijalankan minimal 1 kali lalu diperiksa syarat pengulangannya di akhir. Kemudian untuk menampilkan permintaan memasukkan angka pertama, kita gunakan printf. Kita gunakan /n agar tulisannya rapi. Masukkan angka pertama. Kita tuliskan scanf untuk membaca masukkan angka desimal. Kita gunakan %f. Selanjutnya kita tuliskan printf untuk meminta pengguna memasukkan operator hitung seperti tanda tambah, kurang, dan bagi dan kali. Kita tuliskan masukkan operator kemudian kita tuliskan scanf. Kita gunakan %c untuk mengabaikan spasi atau enter tersisa. Kemudian kita tuliskan lagi perintah printf untuk memasukkan angka kedua, sama seperti printf sebelumnya yang masukkan angka pertama. Kita gunakan juga scanf menggunakan %f, kemudian dan d. Selanjutnya kita akan masuk dalam jika operasi adalah tambah, tampilkan hasil penjumlahan menggunakan %2f, berarti akan menampilkan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Kita menggunakan perintah if. Operasi menggunakan tambah, kemudian kita klik
print F, kita ketik persen, kita ketik hasil, menggunakan persen 2F tambah persen 2F sama dengan persen 2F menggunakan /n, kita ketik angka A, B, A ditambah B. Kemudian kita akan menuliskan juga operator kurang. Kita menggunakan else if. Kemudian kita copy saja. Kita ubah penjumlahan ini jadi pengurangan. Kemudian kita akan menggunakan operator kali. Kita salin saja. Kita ganti kurangnya jadi kali. Kemudian kita ke operator bagi. Kita menggunakan else if operasi bagi. Kemudian kita ketik if B sama dengan 0. Kemudian kita cetak print menggunakan printf. Kemudian kita tulis error. Tidak bisa dibagi dengan 0. Menggunakan /n. Mengapa demikian? Karena pengecekan penting. Jika angka ke2b bernilai 0, tampilan pesan kesalahan karena pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan dalam
matematika. Kemudian kita masukkan perintah else printf hasil menggunakan persen (2f) dibagi persen 2f. Kita menggunakan /n, kemudian kita klik A, B, kemudian kita ketik A dibagi B. Kemudian selanjutnya di atas else print ini, jika B bukan 0 berarti hitung dan kita akan menampilkan hasil pembagian. Kita lanjut, kita ketikkan perintah else printf, kita ketik operator tidak valid. Tidak valid menggunakan /n. Kemudian ini jika pengguna memasukkan simbol selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini tampilan pesan bahwa operator tersebut tidak dikenali. Kemudian lanjut, kita ketik masukkan perintah printf menggunakan /n print menggunakan /n hitung lagi. Kemudian kita menggunakan y atau n. Di mana menanyakan apakah pengguna ingin menghitung lagi. Kemudian kita masukkan perintah scanf, di mana kita akan membaca jawaban pengguna Y atau N untuk ulang, lainnya untuk berhenti. Kita masukkan %C ulang. Kita akan menampilkan atau membaca angka yang sudah kita masukkan, kemudian disimpan ke variabel ulang. Kemudian lanjut, kita masukkan perintah while. Kita masukkan perintah while
kita masukkan perintah while ulang Y kita klik kembali ulang, kita klik Y, di mana syarat perulangan. Jika variabel ulang bernilai huruf kecil Y atau huruf besar Y, maka perulangan akan diulang kembali dari awal. Jika selain itu, perulangan berhenti. Kemudian kita ketikkan perintah printf menggunakan /n terima kasih menggunakan /n. Nah, di sini kita gunakan lagi perintah printf menggunakan /n. Nah, ini setelah perulangan selesai, tampilkan pesan penutup dan garis pemisah. Kemudian kita tutup dengan fungsi main menandakan akhir program. Kita Ctrl S, kita akan run. Kita tunggu sebentar. Di sini akan muncul kalkulator sederhana, yaitu kita disuruh masukkan angka pertama. Kita masukkan 80, kita enter, kita masukkan operator penjumlahan. Kita enter, kita masukkan angka kedua yaitu 20. Nah, muncul hasilnya. Di sini akan muncul hitung lagi menggunakan Y atau N. Kita akan menghitung lagi, jadi kita gunakan Y, enter. Nah, kita masukkan angka pertama yaitu 20. Kemudian kita enter, masukkan operator pengurangan. Enter, kita masukkan angka kedua yaitu 10. Akan muncul hasilnya. Akan muncul lagi, kemudian kita klik Y. Kita masukkan angka pertama yaitu 5. Kita enter, masukkan operator perkalian. Enter, kita masukkan 2. Akan muncul hasilnya. Kemudian kita klik Y. Enter, kita masukkan pertama yaitu 30. Kita enter menggunakan pembagian. Kita enter, masukkan angka kedua yaitu 2. Nah, akan muncul hasilnya 15. Nah, jika kita akan berhenti, kita ketik N. Otomatis dia akan berhenti dan munculkan kata terima kasih. Baik, itu saja tutorial yang kami berikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan maupun tutorial yang masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye.